Selamat datang di Cerimis. Kali ini kami akan membawa kalian menjelajahi kisah menyeramkan dari Jembatan Serayu di Kota Tegal. Di balik pesona kota ini, terdapat cerita mengerikan tentang kecelakaan beruntun dan penampakan bayangan hitam yang menghantui setiap malam. Simak bagaimana seorang sopir taksi online dan para pengendara motor mengalami teror tak terlupakan di jembatan ini. Apakah ini hanya kebetulan atau ada kekuatan mistis yang bersembunyi di baliknya? Mari kita simak cerita menyeramkannya. Kota Tegal terkenal dengan pesisir pantainya yang indah dan kuliner khas yang menggugah selera. Namun, di balik pesona kotanya, terdapat sebuah tempat yang menjadi buah bibir masyarakat setempat karena kisah-kisah seramnya, Jembatan Serayu. Jembatan ini menghubungkan dua sisi kota yang dipisahkan oleh Sungai Serayu. Meski tampak biasa di siang hari, jembatan ini berubah menjadi tempat penuh teror ketika malam tiba. Seorang pengemudi truk bernama Pak Trisno menceritakan pengalamannya yang terjadi pada malam Jumat Kliwon. Ia sedang dalam perjalanan mengirim barang ke kota sebelah. Malam itu, suasana sangat sunyi. Hanya suara mesin truk yang menggema di sepanjang jalan. Saat melintasi jembatan Serayu sekitar pukul 2 pagi, tiba-tiba mesinnya mati mendadak. Truk berhenti dengan suara berderak yang memecah kesunyian malam. Pak Trisno merasa ada yang tidak beres. Ia keluar untuk memeriksa mesin, meski bulu kuduknya sudah berdiri sejak pertama kali truknya berhenti. Saat membuka kap mesin, ia merasakan hawa dingin yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tidak kasat mata mengawasinya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memeriksa kabel dan komponen mesin, tetapi semuanya tampak normal. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat seorang wanita berambut panjang dengan pakaian putih lusuh berdiri di tengah jembatan. Wajahnya pucat, mata kosong menatap lurus ke arahnya. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti patung. Pak Trisno mencoba menghidupkan kembali mesinnya dengan tergesa-gesa, namun usahanya sia-sia. Suara mesin yang berusaha dinyalakan kembali hanya menghasilkan bunyi berderak yang memekakkan telinga. Pak Trisno yang panik mulai merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Wanita itu mulai berjalan mendekatinya, langkahnya pelan namun pasti. Setiap langkahnya diiringi oleh suara tangisan yang memilukan, seolah-olah memanggil-manggil jiwa Pak Trisno. Tangisannya semakin keras, memekakkan telinga Pak Trisno. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi semakin wanita itu mendekat, semakin besar rasa takut yang menyelimuti dirinya. Pak Trisno merasa seakan-akan jiwanya terperangkap dalam kegelapan yang dingin dan tidak berujung. Akhirnya, ketika wanita itu hanya beberapa meter darinya, Pak Trisno tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Sambil berteriak kencang, ia meninggalkan truknya dan lari sekencang-kencangnya ke arah kota, tanpa menoleh ke belakang. Suara tangisan wanita itu terus terdengar di telinganya. Semakin jauh ia berlari, semakin keras suara itu terdengar. Esok harinya, truk Pak Trisno ditemukan oleh penduduk setempat dengan kondisi rusak parah, seolah-olah telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Ban-ban truk terlihat kempes, dan bodinya dipenuhi karat dan lumut. Namun, yang paling aneh adalah tidak ada jejak wanita tersebut. Penduduk hanya menemukan jejak kaki kecil yang tampak basah di sekitar truk, yang menghilang begitu saja di ujung jembatan. Pak Trisno sendiri tidak pernah melupakan malam itu. Malam minggu itu, suasana kota Tegal cukup ramai dengan suara kendaraan yang berlalu lalang. Sekelompok pemuda yang hendak pulang dari nongkrong memutuskan untuk melintasi Jembatan Serayu. Meskipun cerita-cerita seram tentang jembatan itu sudah sering mereka dengar.
Mereka berlima menaiki motor masing-masing, saling beriringan, tertawa dan bercanda tanpa rasa khawatir. Saat mereka mencapai pertengahan jembatan, tiba-tiba motor yang dikendarai oleh Arif terhenti secara mendadak. Suara mesinnya yang semula berderu tiba-tiba lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Teman-temannya yang lain pun berhenti untuk menunggu, berpikir bahwa mungkin motor Arif mengalami masalah teknis. Mereka memanggil-manggil nama Arif, namun tidak ada jawaban. Saat salah satu dari mereka, Rudy, turun dari motornya untuk mendekati motor Arif, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Angin malam yang tadinya sepoi-sepoi berubah menjadi dingin dan lembab, seolah-olah membawa bau anyir yang tidak menyenangkan. Ketika Rudy tiba di motor Arif, ia terkejut melihat motor itu dalam kondisi aneh. Stang motor terlihat bengkok, lampunya pecah, dan ada bekas goresan seperti habis terlibat dalam kecelakaan. Namun, anehnya tidak ada tanda-tanda darah atau petunjuk lainnya. Arif sendiri tidak terlihat di sekitar motor tersebut, seolah-olah menghilang begitu saja. Teman-temannya mulai panik. Mereka mencari di sepanjang jembatan, menyorotkan senter ke setiap sudut gelap, dan memanggil-manggil nama Arif, tetapi tidak ada respon. Suara air sungai yang mengalir di bawah jembatan terdengar semakin keras, seakan-akan menyembunyikan sesuatu yang menyeramkan di balik gemuruhnya. Setelah beberapa jam mencari dengan sia-sia, mereka akhirnya memutuskan untuk melapor ke polisi. Pencarian dilakukan selama berminggu-minggu, melibatkan banyak relawan dan aparat keamanan. Mereka menyisir setiap jengkal jembatan, sungai, dan area sekitarnya, namun Arif tidak pernah ditemukan. Hanya motor yang ditinggalkannya yang tetap menjadi saksi bisu dari kejadian misterius itu. Setiap kali malam tiba, terutama di malam minggu, cerita tentang Arif yang hilang di jembatan Serayu menjadi topik pembicaraan. Beberapa orang mengaku melihat bayangan samar seorang pemuda yang berdiri di tepi jembatan sebelum menghilang ke dalam kegelapan malam. Mereka yang berani melintasi jembatan itu malam-malam sering merasakan hawa dingin yang tidak wajar dan mendengar bisikan halus yang memanggil nama Arif. Hingga kini, Arif dianggap hilang secara misterius. Kejadian tersebut menambah panjang daftar cerita seram tentang jembatan Serayu, menjadikannya tempat yang dihindari oleh penduduk kota Tegal ketika malam menjelang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Arif. Di suatu malam yang dingin, hujan deras mengguyur kota Tegal. Jalanan basah dan licin menciptakan suasana yang suram dan mencekam. Nino, seorang sopir taksi online, sedang mengantar penumpang terakhirnya menuju rumah yang terletak di seberang jembatan Serayu. Penumpangnya adalah seorang wanita muda yang tampak gelisah, terus memandang keluar jendela dengan cemas. Saat melintasi jembatan Serayu, Nino merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pandangannya terbatas oleh derasnya hujan, namun ia tetap melaju dengan hati-hati. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Nino melihat bayangan hitam besar melompat dari atas jembatan ke arah mobilnya. Refleks, ia membanting setir ke kiri, menyebabkan mobilnya tergelincir dan menabrak pagar jembatan dengan keras. Mobil Nino berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di tengah jalan. Suara benturan yang keras menggema di seluruh jembatan, disertai dengan suara gemuruh hujan yang semakin deras. Penumpangnya, seorang wanita muda, berteriak ketakutan sambil menunjuk ke arah jendela. Nino, yang masih dalam keadaan bingung dan panik, mencoba melihat apa yang ditunjuk oleh penumpangnya. Di luar jendela, terlihat sesosok bayangan hitam yang besar dan mengerikan berdiri di tengah jalan. Bentuknya tidak jelas,
tetapi aura kegelapan yang menyelimutinya sangat menakutkan. Sosok itu mengeluarkan suara geraman yang dalam dan berat, seperti suara makhluk dari dunia lain. Suara itu membuat bulu kuduk Nino merinding dan jantungnya berdegup kencang. Nino mencoba menghidupkan mobilnya kembali, namun mesinnya tidak mau menyala. Ia merasakan keputusasaan yang mendalam, seolah terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Penumpangnya mulai menangis. Ketakutan yang dirasakannya semakin membuat suasana semakin mencekam. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya mobil Nino menyala. Tanpa berpikir panjang, ia menginjak pedal gas secepat mungkin dan melarikan diri dari jembatan itu. Sosok bayangan hitam itu menghilang di balik hujan yang deras. Namun, malam itu juga dilaporkan terjadi beberapa kecelakaan lain di sekitar jembatan. Seorang pengemudi sepeda motor kehilangan kendali dan terjatuh setelah menghindari bayangan gelap yang tiba-tiba muncul di depannya. Sebuah mobil keluarga juga tergelincir dan menabrak pagar jembatan, menyebabkan beberapa anggota keluarganya luka-luka. Malam itu jembatan Serayu menelan 2 korban jiwa dan banyak korban luka. Cerita tentang kecelakaan beruntun di jembatan Serayu menyebar dengan cepat, menambah panjang daftar kejadian menyeramkan yang terjadi di tempat tersebut. Warga kota Tegal semakin takut melintasi jembatan itu, terutama di malam hari dan saat cuaca buruk. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun satu hal yang pasti, jembatan Serayu menyimpan rahasia gelap yang menunggu untuk terungkap. Sejak kejadian-kejadian tersebut, jembatan Serayu semakin dikenal sebagai tempat yang angker dan penuh misteri. Penduduk kota Tegal yang harus melintasi jembatan itu pada malam hari seringkali menghindari waktu-waktu tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, untuk menghindari pertemuan dengan entitas yang menghantui jembatan tersebut. Meski begitu, tidak ada yang benar-benar tahu siapa atau apa yang menyebabkan teror di jembatan Serayu, meninggalkan kisah seram ini sebagai legenda yang terus hidup di kalangan masyarakat Tegal. Demikian sedikit cerita dari para narasumber tentang kejadian-kejadian di jembatan Serayu Kota Tegal. Semoga menjadi peringatan kepada kita untuk berhati-hati ketika melewati jembatan itu. Jangan lupa subscribe, like dan komen, jangan lewatkan cerita-cerita kami selanjutnya.